Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai PP Coin ya teman-teman ya. Jadi hari ini untuk PP harganya 0,1 rupiah teman-teman. Apakah teman-teman semua sudah profit atau loss ya? Silahkan komentar ya teman-teman. Jadi jika teman-teman semua beli di sini area sini di Februari ya, sekarang sudah profit ya teman-teman ya. Oke, dan yang masih sangkut semoga segera terjemput ya. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk invest ada pada diri kalian sendiri, gunakan dana bebas ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai PP, kita pantau dulu untuk hari ini ya. Untuk global crypto market cap sedang mengalami penurunan teman-teman. PP pun mengalami penurunan 8% ya. Untuk BTC ya turun di 1 miliar lebih 97 ya, kemarin di 1,1 hampir 1,2 ya teman-teman ya. Oke, tidak masalah ya. Untuk penurunan memang wajar ya. Dan di sini untuk PP ya masih berada di peringkat ratusan ya teman-teman. Oke, jadi untuk pergerakannya masih volatilitas ya teman-teman ya. Jadi untuk menghadapi volatilitas harga ya adalah tantangan yang serius ya bagi investor dan trader ya teman-teman. Untuk volatilitas harga seperti PP bisa sangat tinggi, menghadirkan peluang besar untuk keuntungan tetapi juga risiko yang besar ya. Oleh karena itu penting untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif teman-teman. Jadi, salah satu strategi utama dalam mengelola volatilitas harga adalah diversifikasi portofolio, teman-teman. Jadi dengan menyebar investasi ya di berbagai aset kripto, ya teman-teman semua bisa mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga PP coin ya, teman-teman. Ya, memang untuk fluktuasi bukan hanya PP ya, tapi semua jenis mata uang kripto, teman-teman ya. Apalagi ketika Bitcoin ini koreksi ya, maka untuk PP juga dan token lain biasanya juga ikut koreksi teman-teman. Kemudian penting untuk menetapkan batas kerugian ya yang dapat diterima sebelumnya dan untuk disiplin dalam mengikuti aturan tersebut. Ini membantu melindungi modal dari kerugian besar akibat volatilitas harga. Jadi salah satu strategi yang populer adalah teknik averaging dollar cost atau DCA ya, dengan membeli koin secara teratur dengan jumlah yang tetap. Jadi teman-teman semua dapat rata-ratakan harga beli seiring waktu ya, mengurangi dampak volatilitas harga. Kemudian strategi selanjutnya adalah gunakan pesanan stop loss ya untuk melindungi posisi. Ini memungkinkan untuk secara otomatis menjual jika harganya turun ke tingkat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya teman-teman. Kemudian menjadi disiplin ya dalam rencana perdagangan dan jangan tergoda untuk bereaksi emosional terhadap perubahan harga yang tajam. Tetapkan strategi dan patuhi meskipun terjadi fluktuasi yang besar. Kemudian pertimbangkan untuk menggunakan leverage dengan bijaksana, dan leverage dapat memperbesar keuntungan tetapi juga dapat meningkatkan resiko ya secara signifikan dalam kondisi volatilitas tinggi. Kemudian di sini selalu lakukan riset fundamental teman-teman dan teknikal sebelum membuat keputusan investasi. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga ya dapat membantu teman-teman semua membuat keputusan yang lebih terinformasi ya. Jadi tetapkan tujuan yang jelas ya. Jadi teman-teman semua bisa mencari keuntungan jangka pendek atau berinvestasi jangka panjang ya. Dan ini juga memengaruhi strategi manajemen risiko. Jadi untuk pertimbangan menggunakan strategi perdagangan yang lebih kompleks seperti hedging atau arbitrage untuk mengurangi resiko dalam menghadapi volatilitas harga PP. Gunakan analis teknikal untuk mengidentifikasi level support dan resisten yang penting. Ini dapat membantu teman-teman semua menetapkan titik masuk dan keluar yang lebih baik dalam perdagangan. Jadi pertimbangkan untuk menggunakan alat derivatif seperti opsi future yang untuk melindungi posisi ya. Kemudian pelajari pola dan tren harga dengan memahami pada pola historis, dan teman-teman semua dapat mengidentifikasi peluang dan risiko potensial yang terkait dengan volatilitas. Jadi hindari mengambil risiko yang lebih dari teman-teman semua mampu ya teman-teman ya. Dan penting ya untuk mengelola risiko dengan hati-hati menggunakan modal yang dapat teman-teman relakan ya dalam perdagangan. Lalu strategi selanjutnya ya, biasanya sih menggunakan strategi pyramiding ya untuk memperbesar keuntungan saat tren harga
berlanjut ya. Tapi juga siap untuk memotong kerugian ya dengan cepat jika tren berbalik. Jadi pelajari ya dari pengalaman teman-teman semua, tinjau perdagangan secara teratur dari dan ini ya pelajari dari kesalahan ya teman-teman. Dan jangan pernah mengabaikan faktor psikologis ya dalam perdagangan ya, seperti emosi, seperti keserakahan dan ketakutan dapat mempengaruhi keputusan teman-teman semua ya, mengakibatkan kerugian dan tidak perlu. Jadi gunakan analis sentimen untuk mengukur suasana hati dan dapat memberi teman-teman semua wawasannya tentang arah pergerakan harga mungkin ya. Jangan terlalu memprediksi terlalu prediksi teman-teman ya. Kemudian selalu patuhi prinsip ya. Di sini manajemen resiko termasuk pembagian resiko, diverifikasi dan pengendalian emosi. Itu adalah kunci sebuah trade ya teman-teman ya. Oke, baik di future atau di ini spot ya teman-teman. Kemudian kita akan coba bahas ya mengenai OG Bitcoin ya. Ini mungkin kembali berkembang setelah Craig Wright kalah di pengadilan teman-teman. Jadi mantan pengelola utama BTC, Vladimir van der Laan, lebih nyaman mengembangkan BTC tanpa adanya tekanan hukum dari Craig Wright ya teman-teman. Jadi Vladimir ini mantan pengelola utama sedang mempertimbangkan untuk kembali ke pengembangan setelah gugatan industri tinggi dari Copa berakhir pada awal bulan ini. Jadi dalam sebuah posting blog Jumat lalu, pionir BTC menyatakan lega dan tidak percaya atas kemenangan jaksa ya, yang membuat Hakim Pengendalian Tinggi London, Edward James Mallor menyatakan bahwa pencipta Bitcoin gadungan Craig Wright pada kenyataannya bukanlah Satoshi ya, juga bukan penulis white paper Bitcoin. Jadi sesuai dengan keputusan tersebut, menegaskan bahwa Wright adalah seorang scammer ya, dan orang jahat ya, yang menggunakan identitas palsunya untuk melecehkan orang lain dan menghancurkan kehidupan. Jadi beberapa tahun terakhir ini adalah tahun-tahun yang sulit ya karena alasan dan lainnya, tetapi ini sangat membantu untuk menghindari hal ini. Selama beberapa tahun, Wright menggunakan pengaruhnya untuk meluncurkan berbagai tuntutan hukum terhadap siapapun yang menentang klaimnya atas penemuan BTC ya. Hal ini termasuk tuntutan pencemaran nama baik terhadap tokoh internet terkenal yang menjulukinya sebagai scammer. Jadi siapa sih sebenarnya Vladimir van der Laan ini? Adalah pengelola utama yang paling lama bertahannya. Jadi pengembang yang secara kriptografis akan menandatangani semua rilis perangkat lunak Bitcoin untuk memverifikasi keasliannya. Dia juga salah satu kontributor BTC paling produktif sepanjang masa, bertanggung jawab atas lebih dari 1.800 komitmen akhir pada tahun 2022. Jadi buat teman-teman semua yang kepo silahkan follow aja Twitternya ya, atau X-nya ya. Jadi BTC melewati beberapa tonggak penting selama periode itu. Kami sangat beruntung bisa membawa melalui peristiwa tersebut. Pemelihara utama mendahului van der Laan memiliki akses administratornya terhadap kode yang dicabut yang pertama setelah dia mengajurkan blok yang lebih besar selama panasnya perdebatan. Anderson juga diketahui juga mendukung Craig Wright meski kemudian yang mencabut dukungan tersebut. Kemudian di sini ada dari CEO BlackRock yang mengatakan ETF Bitcoin mereka berkembang tercepat dalam sejarah teman-teman. Yang mengangkat sepertinya akan ini ya ETF Bitcoin dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Berbicara kepada Fox Business, CEO BlackRock menyatakan bahwa dia sangat optimis terhadap kelangsungan jangka panjang dari aset kripto terkemuka. Kemudian lebih lanjut, Fink menyatakan bahwa iShares ETF telah jauh melampaui ekspektasi melihat arus masuk yang luar biasa sejak debutnya di 11 Januari. ETF tersebut ingin menyalip ETF Grayscale ya, yang telah mengungguli kepercayaan Grayscale Bitcoin selama 2 bulan terakhir. Kemudian di sini ada CEO menambahkan Bitbit ETF adalah ETF dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah diluncurkan, bahkan telah melihat BTC holdingnya melampaui gabungan bursa kripto OKX dan Kraken. Hal ini patut untuk dipahami mengingat OKX dan Kraken diluncurkan masing-masing pada tahun 2017 ya. Jadi total kapitalisasi pasar ETF spot mencapai lebih dari 5,55 miliar ya. Persetujuan spot menyebabkan meroket level tertinggi sepanjang masa teman-teman. Jadi BlackRock ini telah meyakinkan pentingnya bagi sistem keuangan secara keseluruhan. CEO perusahaan juga memperkuat sentimen bullish seputar BTC ETF hanya akan menguntungkan kinerja EBIT ya. Oke, itu mengenai BlackRock ya teman-teman ya. Semoga saja sih ETF berjalan dengan lancar ya ETF BTC ya. Oke.
Jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.